Saya baru membaca sebuah artikel yang berjudul Living a Giving Life. Dan saya mencoba menempatkannya dalam konteks dunia kita sekarang ini, di mana orang berlomba-lomba untuk mengejar kesuksesan, kebahagiaan, mengumpulkan harta kekayaan, memperoleh jabatan dan pangkat yang membanggakan. Dan banyak manusia dibentuk dalam mentalitas yang sangat egois dan individualis. Dan juga banyak manusia yang menjadi tidak peduli lagi dengan sesamanya. Living a Giving Life mungkin merupakan sebuah ajakan bagi kita untuk melihat bahwa panggilan hidup kita adalah juga untuk berbagi dengan orang lain. Dan bukan pertama-tama hanya untuk mengejar kebahagiaan diri sendiri. Berbagi dengan sesama mungkin bisa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi di antara orang yang memberikan ini, apakah mereka sungguh-sungguh merasakan namanya kebahagiaan? Kebahagiaan karena tindakan mereka ini lahir dari sebuah motivasi yang tulus. Banyak orang berbagi hanya sebagai sebuah spontanitas, sebagai ikut-ikutan, beradu gengsi, dan lain-lain. Tetapi kalau berbagi itu dilandasi oleh generosity, kemurahan hati, dan gratitude, rasa syukur, maka kebahagiaan tersebut sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dan para ahli mengatakan bahwa generosity, kalau kita mau berbagi dengan orang lain, itu juga dapat mengangkat perasaan positif kita, emosi positif kita. Dan dapat membantu kita juga keluar dari rasa tertekan, rasa depresi, rasa tidak bahagia. Mungkin Anda mengalami dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak beban yang Anda alami dalam pekerjaan, dalam keluarga Anda. Tetapi salah satu tip juga adalah bahwa kita mengembangkan generosity ini dalam diri kita, dalam hati kita. Dan ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Misalnya, Anda terlibat dalam kegiatan karitas, dalam kegiatan cinta kasih. Anda menolong korban bencana alam secara langsung. Siapa tahu Anda tergerak seperti itu. Seperti dua rekan kami di PSE yang kurang lebih 2,5 bulan meninggalkan Makassar dan tinggal di Mamuju di tengah-tengah para pengungsi. Mereka katakan mereka sangat kelelahan waktu itu, tapi ketika tiba di sana dan melihat kondisi orang-orang yang menderita, mereka tergerak dengan empati yang luar biasa, dan mereka bekerja di sana luar biasa, pulang dengan kulit yang gosong, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat bahagia. Juga melalui tindakan-tindakan sederhana di rumah, misalnya ketika Anda masak untuk pasangan Anda melayani pasangan Anda, membantu dia untuk berbelanja dengan hati yang tulus, bukan dengan bersungut-sungut. Itu juga merupakan tindakan-tindakan kemurahan hati yang sesuatu yang nampaknya kecil, tapi akan sangat berarti untuk baik orang lain maupun juga diri Anda sendiri. Atau misalnya ketika ada korban bencana, Anda juga menyumbangkan sesuatu di sana dengan hati yang tulus, karena Anda tahu Anda membantu orang-orang yang sedang menderita. Di sana Anda mengalami juga namanya kebahagiaan. Dalam Injil hari ini, orang-orang Yahudi bertanya bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya untuk menjadi makanan bagi kita. Tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Mereka berpikir soal daging ini mau dimasak apa? Masak stik lah, atau masak coto Makassar mungkin. No, bukan itu maksud Yesus. Tetapi Yesus berkata sebenarnya, akulah roti hidup, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kalau kita menyambut Yesus, kita menerima hidup Dia sendiri. Yesus membagikan hidupnya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita juga hidup dari hidup Yesus. Dalam arti, kalau hidup Yesus diperuntukkan, dipersembahkan untuk memberikan hidup kepada orang lain, untuk membahagiakan orang lain, maka hidup kita juga itu adalah merupakan hidup yang dibentuk supaya menjadi berkat dan dapat membawa kebahagiaan kepada sesama. Maka kita bisa bertanya pada hari ini, apa yang saya bisa lakukan untuk menjadi roti hidup bagi sesama? Lewat tutur kata kita yang santun, yang menguatkan, yang meneguhkan, lewat perbuatan kita yang menolong dan meringankan beban sesama. Semua itu dapat menjadi life giver untuk sesama kita. Dan semoga kita tidak terkungkung dalam cinta diri kita, dalam egoisme kita semata-mata. Tapi kita belajar bahwa hidup kita ini sekecil apapun dapat kita persembahkan agar orang lain pun dapat mengalami kebahagiaan. Dan kalau kita bisa membahagiakan orang lain, kita juga akan menjadi pribadi yang lebih bahagia lagi. Bapa dalam surga, ajari kami juga untuk menjadi roti hidup bagi sesama kami. Ajari kami untuk meneladani Yesus yang telah memberikan dirinya sebagai persembahan yang begitu indah untuk hidup kami ini. Semoga hidup kami dipenuhi dengan kemurahan hati dan juga rasa syukur. Dan jauhkan kami dari sikap bersungut-sungut
dari sikap iri hati, kebencian, dan kemarahan yang membuat hidup kami semakin mengalami kemerosotan dan emosi kami pun menjadi lebih labil. Dan semoga dengan rasa syukur ini kami dapat membangun hidup kami yang lebih bahagia dan juga membahagiakan sesama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.